Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Saudaraku, saat kita dianugerahi Tuhan untuk melihat hatinya yang paling dalam, baik karena nabi, baik karena penglihatan, baik karena cinta, I don't know. Dan dia tunjukkan hatinya yang terdalam. Dan kalau saya boleh bilang, semua akan berkata, hati Tuhan is full of gracious. Hati Tuhan itu penuh dengan anugerah. Anugerah yang berkata sekalipun kita meludahi wajah Tuhan, dia tetap akan beracara dalam hidup kita. Anugerah yang berkata sekalipun kita mengambil setiap keuntungan dalam pelayanan, dia tetap akan beracara dengan sangat dahsyat. Anugerah yang berkata sekalipun kita kecewa, kita komplain, kita ancam Tuhan, dan dia tetap akan beracara. Dan betapa indahnya anugerah itu. Betapa indahnya anugerah itu. Oh Tuhan, kerinduan hati. Mari nyanyikan dengan ucapan syukur. Mari nyanyikan dengan cinta. Harta milikku. Keindahanmu Kadang memudahkan kami gak ada bedanya sama Yudas kok. Yudas mengambil keuntungan dari Yesus. Bevis pun sama. Oh Tuhan, suka mengambil keuntungan dari Yesus. Kalau Engkau gak jamah kami, tak ternilai dan keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak Kami yang seharusnya ada di dalam Engkau tarik. keindahanmu memudarkan dunia. Tuhan, malam ini kalau bukan Roh-Mu yang beracara, apa inti dari kebaktian? Kalau bukan Roh-Mu yang menjamah, apa inti dari pelayanan? Tuhan Yesus, kalau bukan Engkau yang menyentuh setiap kami, apa inti dari kota? Di mataku Engkau termulia. Saudara, saya mau baca di Lukas 7 ayat 36.
Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri belakang Yesus dekat kakinya lalu membasahi kakinya itu dengan air, matanya dan menyekanya dan mencium rambutnya. Kakinya minyaki. Ketika orang Farisi itu mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, ia tentu tahu siapakah orang yang berdoa yang menjamah itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saat Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang kepada pelepas uang. Yang seorang berhutang 500. Yang seorang berhutang 50. Karena mereka dua-duanya gak sanggup bayar 500 dan 50. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Kalau tanyain, ada orang punya hutang 500 dan 50. Dan dua-duanya dilunasin. Siapa sih yang bakal lebih mengasihi dia? Satu kali ada orang datang ke saya, anaknya. Dia bilang gini, kok Bev doain aku dong. Kalau tanya kenapa? Doain aku dong kok supaya aku punya teriakan kayak kok Bev. Kalau kok Bev teriak itu, aku tahu sampai ke surga. Saya cuma senyum, saya bilang puji Tuhan. Saya sejujurnya, ya kalau ketika saya teriak, saya cuma suara yang fals. Saya bilang, Tuhan, itu bukan teriakan ke surga. Itu bukan teriakan keilahian. Itu bukan teriakan urapan. Itu bukan teriakan kekudusan. Tapi setiap kali aku nyembah, itu cuma teriakan seseorang yang punya utang 500 dalam hidupnya. Dan Tuhan hapuskan. Mungkin orang lain bisa lebih hebat. Dia punya semuanya. Saya gak punya. Saya bodoh, saya gak bisa bisnis, ditipu terus. Saya sekolah juga gak benar. Ngomong juga kacau. Nyanyi pun buta nada kok. Buta warna pula. Hari ini, kalau saya bisa beri tempat ini, itu semua cuma karena anugerah. Dan setiap kali saya datang ya Mbak Tuhan, saya cuma bilang Tuhan, kalau hari ini Engkau gak jamah aku pasti jatuh lagi kok. Aku pasti kecewa lagi. Aku pasti kotor lagi. Aku pasti hina lagi. Dan sejujurnya saudara, mungkin kita sama. Mungkin Bapak kau datang ke Tuhan. Teriakan bukan teriakan hebat. Tapi teriakan orang-orang yang punya utang 500. Mungkin orang lain punya utang 50. Kita 500. Sore ini, mari sama-sama datang ke Tuhan. Dengan kesungguhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Dari penyembahan yang mungkin fals, penyembahan yang mungkin mengganggu kuping orang lain. Saya cuma bilang Tuhan, thank you. Ini kami orang-orang yang punya utang 500 yang gak pernah layak dong. Mungkin utang 15.000, sejuta. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hati. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tapi dia membasahi aku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Oh Tuhan Yesus, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. That's something about grace, Tuhan.
Itulah anugerah-Mu, oh Tuhan. Buat setiap kami, orang yang berdosa, orang yang gak pernah layak, meminyaki kaki-Mu sekali lagi, kaki yang berlubang sekali lagi, memudahkan dunia dan di mata Engkau. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, katakan dengan cinta, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. mutiara tak ternilai, Harta milikmu, keindahan kami memang bukan yang paling jago, kami bukan yang paling hebat, kami jauh dari kata diurapi, kami jauh dari kata kekudusan, kami orang yang paling berdosa dan diampuni, and that's His grace. kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikmu. Dan keindahan Keindahanmu mengubahkan dunia. dan di mata Di mataku Engkau termulia. Engkau termulia di mataku. Engkau termulia. Give thanks with a grateful heart. Give Thanks to to the Holy One. Thank you Tuhan. Give Kalau bukan karena Kau, thanks kami udah dijual, di because jalan, He's di penjara, given di neraka yang paling. Jesus Christ. Terima kasih. His Son. Give thanks. Give Thanks with a grateful grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give Thanks saat dunia menyerah dengan kami, Engkau Tuhan tidak pernah menyerah. Dan ajar hamba mengurapi kaki-Mu. Give thanks with a grateful heart. Setiap kami, kami mau mengurapi kaki-Mu seperti pelacur yang dihinakan. Thanks because He's given Jesus Christ. His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for Let the weak say, I am strong. Let the poor say, Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Makasih Tuhan, beracara jamah, pegang lidah hamba, sampaikan yang harus disampaikan, yang khotbah sudah dibatalkan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin.
kita buka di 1 Yohanes 1. Wah, ini kitab Yohanes, sebelum 1 Yohanes. Boleh nanti ini. Saudaraku, boleh di Inggris aja, di Living Bible. 1 Timothy 6 ayat 21. Saya aja yang baca kalau bisa tambahin. Di sini katakan seperti ini. Some of these people, beberapa orang di dunia ini, have missed the most important thing in life. Beberapa orang di dunia ini, apa sih yang membedakan kita dengan dunia luar sana? Simple, mereka jauh lebih hebat, mereka jauh lebih profesional, mereka jauh lebih sakti, mereka jauh lebih hebat. Some of these people have missed the important thing in life. Dan cuma satu kok kuncinya. They don't know God. Mereka tidak mengenal Tuhan. Saudara, saya dari kecil suka nemenin Pak Yusak. Beliau pelayanan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Saya tugasnya dari kecil cuma satu, saudara. Bawain Alkitab. Bawain Alkitabnya. Mungkin Pak Yusak mikir apa, saya nggak tahu. Saya bawain Alkitabnya. Terakhir ganti iPad, bawain iPadnya. Udah itu doang. Akhir-akhir saya lebih membantu sedikit, saudara. Karena terakhir iPadnya Pak Yusak suka muncul notifikasi atau apa. Jadi banyak engkong tuh banyak yang nggak ngerti dan nanya, Bev, piye iki? Ini gimana Bev? Ini gimana? Ini engkong tinggal digeser ke sini, geser ke sini. Saya lebih merasa bermanfaat sedikit, saudara. Dan setiap kali engkong keliling, engkau kesaksian hidupnya, dia ceritakan hidupnya ini, pengalamannya ini, pelayanan ini. Kalau saya boleh rangkum seluruh khotbahnya, saudara, sebagian besar khotbahnya. Simple kok poinnya. Dia cuma sampaikan some of these people. Beberapa orang dunia dia gak kenal, dia melewati hal terpenting dalam hidupnya. Apa? Cuma satu. They don't know God. Mereka tidak mengenal Tuhan. Engkau sharing gimana waktu di kejatuhan, gimana waktu lagi diberkati, gimana waktu lagi gak punya uang, gimana waktu lagi di pelayanan. Simple. Gimana intinya belajar dan mau mengenal Tuhan. Hari ini saudara, hari ini mari kita mulai dan akhiri hari kita. Mulai hidup dan akhiri hidup kita dengan satu, mengenal Dia. Ini dikatakan di 1 Timothy. Tapi ini juga dikatakan di Yohanes 17 di The Passion Translation ayat 3. Eternal life, kekekalan, hidup yang kekal, eternal life, surga kelak. Apa sih surga kelak? Surga yang sesungguhnya itu apa sih? Means, artinya to know and experience you as the true only God. Saudaraku, surga yang sejati, yang sesungguhnya ialah mengenal dan mengalami Tuhan. Itu makanya kita the greatest thing in all my life is knowing you. Gak ada hal lain yang lebih besar dari hidup ini selain mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan through thick and thin. Dan perjalanan kita akan lalui through thick and thin. Mengalami Tuhan. Kadang ada hari-hari kita sedih, ada hari-hari kita down, ada hari-hari kita happy. Tapi maukah kita alami semuanya di dalam Tuhan? Dan itu akan jadi hidup yang paling nikmat. Itu akan jadi hidup yang paling indah. Dan itu akan jadi hidup yang paling dahsyat. Hidup mengalami Tuhan. And to know and experience Jesus Christ. Dan untuk kenal dan experience Yesus. Itu doang saja. Itu doang. Itu doang sebagai poin kunci. Poin hidup kita di dunia ini. That's it. Mengalami Dia. Experience Him. Experience Him. Experience Him.
Satu kali Pak Ishak tiba-tiba didatengin Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan datang, terus Tuhan bilang, Yusak, kamu udah lakuin semuanya. Kamu udah sangat dahsyat jadi hamba Tuhan, udah sangat memberkati, udah sangat diurapi di semuanya. Terus tiba-tiba Tuhan nanya Yusak, kalau hari ini aku buang kamu ke neraka, kamu bakal gimana? Dan Kong, dia tahu itu bukan pertanyaan main-main. Dia tahu Tuhan lagi bertanya sangat serius. Engkau lagi berlutut di ranjang doanya. Dan beliau seorang kekasih surga. Dia akan berkata, Tuhan, sesungguhnya aku adalah hamba, budak. Jadilah sesuai kehendakmu. Kalau engkau mau aku taruh aku di neraka. Dan itu menyenangkan hatimu. So be it. Karena surga yang sesungguhnya adalah mengenal dan mengalami Dia. Hari ini kita sama-sama belajar mengenal hati Tuhan. Mengenal kerinduannya. Saudara, banyak dari kita ngerti dari teologi, pikiran, teori, semuanya. Dan saya pun pasti kalah kalau berdebat secara teologi. Saya kalah, saya gak ngerti, banyak hal saya gak ngerti. Tapi hari ini yang Tuhan rindukan, kita mengenal hatinya. Bukan cuman pikirannya, bukan cuman hukum-hukumnya. Tapi hari ini kita sama-sama mau belajar mengenal hatinya. Dan untuk dipercaya lebih oleh Tuhan, tidak cukup hanya untuk cara berpikir, tapi kita harus mengenal hati Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan alirkan. Blessed to be blessing, berkat sejati, berkat yang sesungguhnya adalah mengenal Dia. Berkat yang sesungguhnya, blessed to be blessing, kita diberkati untuk memberkati. Hari ini kita terima satu berkat yang sejati, mengenal Dia. Dan mari kita menyampaikan berkat itu, mengenalkan Dia. Blessed to be blessing. Saudaraku, ada 3 dosa sejujurnya yang biasa anak muda, apalagi saya di youth. Pas saya di youth, banyak anak yang konseling. Wah, konseling. Dan kalau saya boleh petakan, ada 3 dosa yang biasanya jadi kejatuhan para pelayan youth, terutama anak-anak muda. Yang pertama, biasanya kejatuhan pertama perzinahan, saudara. Dari kecil, siapapun kita, apalagi ini ada bapak anak juga. Siapapun kita dari kecil, waktu kita lahir, otomatis Tuhan kasih berkat kita untuk tertarik dengan lawan jenis. Itu adalah berkat. Kalau saudara dari kecil justru tertarik sama-sama jenis, itu harus dikebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara tertarik dengan lawan jenis, itu adalah berkat. Tapi kadang karena Instagram, karena TikTok, karena semua internet dan semuanya, muncullah gambar-gambar yang kadang kita gak cari. Dan kadang itu merangsang membuat banyak kejatuhan. Dan waktu ditanya, kok aku harus gimana? Simple, dekatkan diri kita ke Tuhan. Kenal hatinya, dan itu akan merubah semuanya. Yang kedua, biasanya jatuh pemberontakan, saudara. Mereka marah ke orang tua, mereka berontak. Tapi dosa yang ketiga, biasanya kita suka banding-bandingin. Kita suka banding-bandingin anugerah kita dengan anugerah Tuhan dengan kita, anugerah Tuhan dengan orang lain, kita banding-bandingin. Dan kita bilang, aku lebih rajin datang doa pagi. Tapi kenapa dia yang dipakai? Aku lebih rajin ngasih persembahan. Tapi kenapa dia yang lebih diberkati? Aku lebih rajin sujud di altarnya. Tapi kenapa dia yang lebih diurapi? Dan kejatuhan rata-rata pelayan-pelayan Tuhan, dia membandingkan anugerah Tuhan dalam hidupnya dengan anugerah orang lain. Saudaraku, Tuhan punya yang disebut kedaulatan.
dan memakai kita menurut kerelaannya. Ada pahlawan-pahlawan iman, ada Tuhan Yesus yang dipakai di umur 30, ada Abraham yang baru dipakai umur 100, ada Musa yang baru dipakai umur 40. Tuhan punya waktu dalam hidup kita pribadi demi pribadi. Dan kita yang sebagai Abraham, kita gak bisa marah dan berkata, kenapa Musa dipakai lebih muda? Kenapa Yusuf dapat penglihatan lebih muda? Kenapa Simpson dipakai lebih kuat? Kita gak bisa komplain. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan pakai menurut kerelaannya. Kita cuma bejana tanah liat. Dan jangan pernah banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Pak Agung suka bilang gini, hidup kita jalan sama Tuhan itu seperti anak SD, saudara. Seperti kalau dulu anak SD 17 Agustus, bentar lagi 17 Agustus. Kita beberapa pernah kalau di tanding antar kampung atau antar sekolah atau antar apapun. Ada lomba kelereng. Kita akan pegang sendok, kita akan taruh tangan kita di belakang. Kita akan taruh kelereng dan kita akan jalan pelan-pelan supaya nggak jatuh. Jalan pelan-pelan, nggak jatuh. Nah, Pak Agus suka bilang, hidup kita sama Tuhan itu kayak gitu. Apa sih Bev artinya? Roh Kudus kalau boleh digambarkan itu seperti kelereng. Dan biarkan mulut kita diam, pembelaan biarkan bagian Tuhan, tidak perlu klarifikasi apapun. Mulut kita diam dan pegang Roh Kudus. Dan jalan aja, jangan komplain, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Orang mau ngomongin apa, biarkan. Dan fokus ke depan. Saat kita mulai bandingkan diri kita dengan orang lain, damai sejahtera itu mulai rusak. Kita yang dulunya punya damai sejahtera, kita mungkin pergi ke sini naik motor, kita punya damai sejahtera berkata, Tuhan thank you aku pakai motor. Tapi kita mulai bandingkan, lihat kanan kita, oh dia kok udah pakai mobil, aku kayaknya lebih rajin, aku kayaknya lebih baca Alkitab, aku lebih apa. Dan waktu kita mulai bandingkan, kita pikirin. Satu titik, kita akan kecewa dan marah sama Tuhan. Bukankah poin dari seluruh hidup kita itu anugerah? Inti dari anugerah adalah sang pemberi. Kalau saya bilang pemberi, tidak perlu untuk memberi. Dan penerima tidak layak untuk menerima. Dan bukankah hidup kita anugerah? Satu kali saudara, saya ini dulu kalau di junior kita dididik sama Bu Iin. Dan Bu Iin itu dahsyat banget kalau ngedidik. Tapi bukan cuma dahsyat, keras banget. Satu kali beres KKR. Tiba-tiba Bu Iin dapat sesuatu dari Tuhan. Saya nggak tahu apa, saya juga nggak berani nanya lebih tepatnya. Bu Iin dapat sesuatu dari Tuhan, beres KKR, saya pikir KKR-nya dahsyat. Dia beres KKR di green room, Bu Iin panggil semua junior dan semua junior dijejer. Dan waktu semua junior dijejer, semua junior ditanyain, Tuhan gimana dalam hidupnya? Tuhan gimana dalam hidupnya? Tuhan gimana dalam hidupnya? Tuhan beracara apa? Ceritain semua satu-satu. Dan kalau kita udah dijejer kayak gitu saudara, udah gak ada pilihan untuk kita gak jawab. Itu udah antara hidup dan mati. Jadi kita bakal tanya. Dan waktu kita tanyain, saya tanyain. Dan waktu itu 11 Joshua tanyain, Jos kamu pelayanan kemana aja? Mana lihat jadwal kamu, kalender kamu, mana lihat jadwal kamu. Besok kamu kemana, bulan depan kemana? Joshua buka kalendernya dan bilang, Mi aku besok kesini, bulan depan kesini, bulan depan lagi ke luar negeri, bulan depan lagi keluar pulau. Ditanya kayak gitu. Tanya lagi Sasa bilang yang sama, kesini. Pas nyampelah ke saya, Bev, kamu kemana? Saya buka kalender saya bersih, rapi. Tidak ada titik sama sekali. Saya bilang, besok pagi aku fitness. Paling mentok pelayanan di Windu itu juga mimpin doa. Dan saya dimarahin. Hari itu saya sempat stres saudara. Saya bilang gimana ini? Aku harus gimana? Apakah aku harus promosiin khotbahku? Aku harus datang ke Om Jo ini loh khotbahku loh. Keren juga loh.
lumayan lah gak jelek-jelek amat bisa ngikutin khotbahnya Om Jo. Gitu kan. Gak apa-apa. Masa harus kayak gitu? Sampai Roh Kudus bilang, nah anugerah Tuhan dalam hidupmu dan dalam hidup orang lain. Biarkan berjalan pribadi demi pribadi. Jangan pribadi demi pribadi. Karena hidup kita adalah anugerah. Dan Tuhan dia mau mencurahkan anugerahnya. Bagian kita apa? Respon. Bev, berarti Tuhan beda kasih? Enggak, Tuhan tuh sama. Yang orang suka bilang, Tuhan itu seperti kalau hari ini mungkin di gedung ini yang gedung gede gini. Tuhan ini sama mengalirkan listrik ke dalam gedung ini. Ada yang listriknya dipakai LED, ngambil watt gede banget. Ada yang listriknya diambil buat speaker, ngambil watt gede banget. Ada yang mungkin dipakai buat lampu, atau mungkin ada yang dipakai buat ngecas HP. Atau buat ini air purifier atau apa, yang wattnya kecil. Dan hidup kita sama Tuhan sama. Tuhan siapkan aliran yang unlimited. Tapi ada orang yang mau mengaktifkannya sedikit. Ada orang yang mau mengaktifkannya banyak. Dari mana? Dari respon hati kita. Respon hati kita. Karena semuanya cuma karena Tuhan. Cuma respon. Bev, kalau aku udah respon tapi biarkan. Mari gelinding jalan sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan pakai menurut kerelaannya. Mari kita buka ya saudara ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Wah, 1 ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah, sini katakan seperti ini. 1 Yohanes 1. Oh, udah muncul. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula. Nah, saudara lanjut ya. Yang telah kami dengar. Nah, banyak orang apalagi datang ke tempat ini mendengar tentang Tuhan. Seperti yang Yohanes ajarkan. Rasul yang begitu dahsyat. Tapi firman Tuhan berkata jangan stop sampai di sini. Bev, kita udah dengar Tuhan good. Tapi jangan stop sini. Yang telah kami apa saudara? Lihat dengan mata kami. Tuhan yang kita sembah bukan cuman kita dengar. Tapi yang kita lihat dengan mata kami. I see the Lord. Yang telah kita lihat, Bev, tapi aku ngeliatnya gak jelas sama-samar. Yes, Paulus juga bilang kita melihat Tuhan dengan samar-samar hari ini. Tapi di surga nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Tapi belum selesai sampai apa yang telah kami lihat dengan mata. Yang ketiga, yang telah kami saksikan. Dan yang terakhir, kami raba. Tuhan, dia adalah Tuhan yang lebih nyata dari apapun di dunia ini. Dan dia bukan cuma kita dengar, dia bukan cuma kita lihat, dia bukan cuma kita saksikan. Tapi ada satu intimasi, keintiman, koinonia yang begitu dalam. Yang kita bukan cuma lihat, dengar, saksikan, tapi kita raba. Saudara, apa sih kuncinya? Kuncinya satu. Di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, waktu Tuhan yang kami saksikan dikatakan to see with desire. Tuhan yang kami lihat dengan gelora cinta, dengan kehausan dan dengan kelaparan. Saudaraku, saya setiap bulan ke dokter nemenin istri saya hamil cek kandungan. Ke dokter. Tadi kemarin kita habis retret, kita juga panggil dokter. Nah, dokter ini bilang gini, salah satu tanda, bukti tanda anakmu Bev bertumbuh itu simple. Saya tanya, apa dok? Terus dokter bilang, salah satu tandanya simple. Anak itu bakal lapar dan haus, minta air susu. Kalau anak itu minta air susu, kasih. Karena anak itu akan bertumbuh.
Saudara, kita sama Tuhan juga sama. Tanda roh kita masih bertumbuh, cek aja simple. Saya nggak punya teori yang lain, nggak punya teori yang banyak. Simple, cek aja roh kita. Apakah masih ada kehausan dan kelaparan akan Tuhan? Sesimpel itu. Dan dokter itu bilang, Bev, biasanya waktu kita lihat anak, saat tandanya anak sakit selain panas dan demam, anak itu nggak suka makan dan minum. Dan saya mikir, saya juga kayak gitu, nggak usah anak-anak. Waktu itu nggak berapa lama, saya pernah kena COVID, saudara, panas. Dan waktu saya panas, saya nggak seneng makan. Saya mau makan apapun rasanya lidahnya udah baal. Tenggorokannya udah panas, kebakar. Mau makan mau apa, kering, nggak enak. Makanan yang paling enak, yang biasanya saya suka, saya rela ngantri, saya rela pesen, saya rela lapar demi makan itu sepuasnya. Hari itu pas saya makan, saya nggak punya nafsu makan. Saya cuma makan cuil, udah tinggal. Udah nggak mau makan, mending tidur aja. Sama, kita sama Tuhan juga sama, cek roh kita. Simple. Kalau roh kita mulai nggak ada nafsu makan. Mulai nggak ada kehausan. Sudah mulai cek. Bisa jadi roh kita sedang stuck. Tuhan mau kita bertumbuh. Growing in Christ likeness. Seperti Kristus. Dan bertumbuh itu firman Tuhan berkata manusia batin kita hari demi hari. Dan hari ini Yohanes berkata yang telah kami raba, I touch him. Banyak orang hanya melihat Yesus dari jarak jauh. Tapi akan selalu di setiap zaman demi zaman, masa demi masa. Setiap masa akan ada orangnya. Dan setiap orang akan punya masanya sendiri-sendiri. Tapi dari setiap masa demi masa, zaman demi zaman, akan selalu ada pahlawan-pahlawan iman. Ada kekasih-kekasih surga yang mendekat, press in. We press in saat orang lain cuma melihat dari jauh. Dia mendekat, dia juga cuma mendengar, dia bukan cuma melihat. Akan ada kekasih surga yang dia sampai touch him, menyentuh dia, meraba dia. Hari ini saudara, itulah kerinduan Tuhan buat AOC, buat Bahtera, buat setiap kita. Jangan pernah jadikan kebaktian ini cuma rutinitas dan agamawi. Satu titik selesai. Tapi mari jadikan setiap kebaktian, setiap khotbah, setiap penyembahan, setiap pelayanan kita lakukan dengan desire, dengan gelora yang berkata, Lord, aku mau menyentuhmu, jamah aku. Jadikan aku orang-orang yang menjamah Engkau karena anugerahmu. Aku gak mau cuma jadi orang yang lihat jauh. Aku gak mau cuma jadi orang yang lihat jauh. Aku mau jadi orang yang depan. Nah kita saudara ya, Kisah Rasul 17 ayat 27. Kisah Rasul 17 ayat 27. Supaya mereka mencari dia. Dan sama kok kata-katanya. Mereka mencari dia, mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tuhan mau kita punya hubungan yang tidak berjarak. Sampai kapan? Sampai kita mengenal hati kita, hati Tuhan seutuhnya. Orang yang tidak melayani dengan hati, ia gak akan pernah bisa tak berjarak dengan Tuhan. Akan selalu ada jarak. Simple, heart to heart. Eyes to eyes. Saat ada hati ketemu hati. Tidak pernah ada jarak. Peka akan kerinduannya. Peka akan keinginannya. Saudara, kenapa sih kita Bahtera pergi kemana, ke pulau, ke Papua, ke Flores, ke Sumatera, kemana. Kenapa sih? Orang bilang, Bev, itu buang uang. Yes, menurut saya ada buang uangnya. Kita bagi-bagi dan sebagainya. Tapi kenapa sih kita lakuin itu? Kalau saya boleh tarik lebih dalam lagi. Karena ada orang-orang yang mengerti hati Tuhan. Dan hati Tuhan berkata, ku dengar
kerinduan hatimu, jeritan hatimu untuk jiwa-jiwa. Ada orang-orang yang mendengar kerinduan hati Tuhan yang tidak terucap oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia punya kedekatan. Dan hari itu mata Tuhan, hati Tuhan berkata, aku mau jiwa-jiwa. Aku mau jiwa-jiwa atas bangsa ini. Karena aku akan segera datang. Dan aku rindu sebanyak-banyaknya jiwa dimenangkan. Aku gak mau orang-orang di neraka. Dan ketika ada hamba-hamba Tuhan. Ada kekasih-kekasih Tuhan. Yang mulai mendengarkan kerinduan hatinya. Dan dia mulai peka akan hatinya. Dia mulai berkata, yuk Batra. Kita pergi ke pulau demi pulau yuk. Yuk Batra, kita menangin jiwa lagi yuk. Buin siapapun pemimpin Pak Daniel. Pak, itu tapi buang uang. Uang kita gak banyak dikasih. Yes, I know. Aku tahu. Tapi aku juga tahu kerinduan hatinya. Dan aku gak mau mengabaikan kerinduan hatinya. Aku gak mau mengabaikan kerinduan hatinya. Tapi kadang kita tuh kurang peka, saudara. Kadang kita tahu tapi kita kurang peka. Kita tahu kerinduan hati Tuhan, kita kurang peka. Saya ini jujur sebagai suami yang kurang peka juga, saudara. Satu kali Vanessa lagi di apartemen. Saya baru pulang pelayanan dari Papua kalau nggak salah. Dari Papua atau dari mana, pulang pelayanan. Saya ngisi ke sekolah-sekolah, saya ngisi anak-anak di jamaah Tuhan dan sebagainya. Hari itu Nesa itu saya nggak ngerti lah. Mungkin saya ngomongnya ada yang keras, saya lagi ngomongnya keras dikit atau apa. Tiba-tiba saya bangun pagi-pagi, mau doa pagi. Saya kok dengar ada tangisan di ujung kamar saya. Saya lihat ke kiri ke kanan, apakah ini ada tangisan apa. Tiba-tiba Nesa, istri saya lagi nangis di pojokan, saudara. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya lihat Vanessa lagi nangis di pojokan. Saya merenung, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya tanya ke Nesa, Nes, kamu kenapa nangis? Nesa tetap nangis. Saya nanya lagi, Nes, kamu kenapa nangis? Nesa tetap nangis terus. Saya berpikir, saya merenung. Apakah roh Tuhan lagi menjamah Vanessa? Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya memeluk Vanessa di pojok apartemen saya. Dan saya menyanyi dengan suara fals saya. Saya nyanyi, dia jamah. Sambil saya peluk istri saya. Senap hati dan beri damai di hidupku. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus zaman. Saya nyanyi kayak gitu. Istri saya Vanessa tambah nangis lebih kencang lagi, saudara. Gak ada pilihan lain lagi. Saya tahu biasanya saya kalau KKR tandanya Tuhan lagi menjamah lebih dahsyat lagi. Akhirnya saya peluk lagi lebih kencang lagi. Saya ambil minyak urapan. Saya peluk. Terus saya nyanyi lagu lain. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru. Akhirnya Vanessa bukannya nangis lama-lama dari bete mendadak ketawa, saudara. Saya pikir apakah ini holy laughter? Ternyata bukan. Dia bilang karena suara saya fals. Oh maaf. Suara saya fals, saudara. Jadi Vanessa akhirnya stop nangisnya. Dia bilang mendingan aku stop nangis daripada aku dinyanyiin terus. Lama-lama kupingku sakit. Saya doa sama Tuhan. Tuhan bilang istrimu hamil. Oh ternyata kalau hamil mungkin awal sensitif. Saya gak tahu. Dan hari itu saya gak peka, saudara. Hidup sama Tuhan, kadang kalau gak peka itu nyebelin. Kita sama-sama Tuhan. Tuhan tuh udah bilang, nak, aku mau ini. Tuhan sindir kita lagi, ini nak. Tuhan tunjukin kita dengan penglihatan, dengan semuanya. Ada nabi yang ngomong, kita ada hamba Tuhan siapapun. Kita tetap gak peka. Bev, gimana caranya hati kita peka? Yuk, kita netralin hati ini. Biar jiwa kita tenang dalam hadiratnya. Banyak dari kita firman Tuhan berkata dalam tinggal diam. Dan tetap percaya dalam tenang terletak kekuatanmu. Banyak orang bilang berarti diam. No, itu bukan diam dan gak ngapa-ngapain. Tapi jiwamu yang tenang. Banyak dari kita duduk diam. Tapi jiwa kita goyang.
kita mikirin ini. Dan waktu jiwa kita gak tenang, Tuhan ngomong apapun, kita gak peka. Satu kali kemarin, saya lagi mau khotbah di Windu. Pas lagi mau khotbah di Windu, saya tuh biasa kalau pergi apalagi kayak gini, cepet-cepet. Saya akan bilang kayak hari ini, Nes, 5:30 kita berangkat. Buat saya mah terserah Vanessa. Mau mandi boleh, mau enggak juga gak apa-apa. Mau sampoan, mau enggak juga gak apa-apa. Pokoknya 5:30, mau pakai baju tidur, mau pakai baju pergi, saya mah terserah. Yang penting 5:30 kita berangkat. Udah itu doang, biar gak telat gitu. Akhirnya waktu itu mungkin karena cepet-cepet atau apa, dia langsung ganti baju cepet-cepet berangkat. Saya liatin istri saya Vanessa. Terus saya bilang ke Vanessa, wah Vanessa, kamu peka sekali sama Tuhan, kamu profetis banget. Terus saya bilang, kenapa? Hari ini aku lagi mau khotbah tentang singa Yehuda. Dan rambut kamu itu mekar seperti singa. Apakah ini kamu profetis banget? Ternyata bukan, saudara. Nesa marah ke saya. Ternyata rambutnya gak dicatok, saudara. Jadi mekar. Jadi sekarang semenjak pergi selalu harus dicatok, saudara. Kadang kalau gak peka itu nyebelin. Saya pun sadar. Dan kita sama Tuhan, yuk belajar peka akan Dia. Bahkan kalau berkata peka akan dosa. Peka akan dosa adalah kunci kita mendengar suara Tuhan. Belajar peka akan kerinduannya. Lanjut saudara saya. Wah ada jam segini, saya tutup ya. Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya siapa? Yohanes. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Dia bersandar di dada Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena dia punya kedekatan. Hari ini kalau saudara tiba-tiba saya beres khotbah, saudara datang, saudara bersandar di dada saya gaplok. Plok. Tapi kalau istri saya bersandar gak apa-apa. Kenapa? Karena ada yang disebut kedekatan. Dan Tuhan pun rindu untuk kita bersandar begitu dekat di hati Tuhan. Sampai kita mengerti, dengar detak jantungnya. Seperti Daud berkata, a man after my own heart. Itu hanya bisa terjadi ketika ada seseorang yang begitu dekat. Dan begitu dekat. Dan begitu dekat. Yohanes 19 ayat 25. Saya tutup dengan ini ya. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib itu Yesus berdiri. Ibunya dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Yesus lagi disalib. Berdiri ibunya dan saudara ibunya. Yesus itu punya banyak saudara-saudara. Ada Yoses, ada Yudas dan sebagainya. Bukan Yudas, tapi Yesus punya banyak adik kandung. Dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Nah ayat 26. Di tengah salib Yesus, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya di tengah salib. Yesus bilang kepada murid yang dikasih, yaitu Yohanes. Murid yang pernah bersandar di dada Yesus. Murid yang bukan cuma pernah mendengar, melihat dan bersaksi. Tapi murid yang meraba dan memeluk dia. Murid yang sangat menjadi kecintaan Tuhan, menjadi favorit Tuhan. Tuhan Yesus punya 70 murid. Tuhan Yesus punya 12 murid yang sepanjang hidupnya ikut sama dia. Tapi Tuhan Yesus punya 3 murid favorit. Tapi Tuhan Yesus punya 1 murid yang begitu dekat dengan dia. Hari ini kita sama Tuhan juga sama. Mungkin Petrus lebih diurapi. Mungkin Petrus lebih berani. Mungkin Matius lebih bisa nulis. Mungkin Markus lebih hebat. Mungkin yang lain lebih hebat. Biarkan, so be it. Tapi biarkan kita menjadi orang kekasih yang sangat dekat di dada Tuhan. Dan saudara, ini ayatnya yang begitu dahsyat. Dan Yesus bilang ke Yohanes, Yohanes, inilah, dia bilang ke mama Tuhan Yesus, mama, Yohanes ini anakmu. Dan Yohanes, ini mamahmu mulai hari ini. Ibu, inilah anakmu, mamaku. Ini Yohanes jadi anakmu.
Ayat 27-nya kemudian katanya kepada murid-muridnya, sebenarnya dalam terjemahnya cuman muridnya, satu muridnya, bukan murid-muridnya, yaitu Yohanes. Dia bilang ke muridnya Yohanes, Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Saya tutup dengan ini, saya tutup. Saudaraku, betapa cerita yang dahsyat dan epik kalau saya boleh bilang. Saya bayangkan hari itu Tuhan Yesus masih punya adik-adik kandung yang lain. Tapi dia gak nitipin mamahnya kesayangannya kepada adik-adik kandung yang lain. Dia malah titipin ke muridnya. Saya suka bilang, kalau saya bilang, kalau mungkin hari itu saya mau meninggal, saya bukan nitipin papa saya udah gak ada mama, saya ada papa. Papa saya bukan ke AL, tapi saya titipin papa saya ke orang lain, ke anak Yud atau ke Om Jo atau ke siapa. Saya titipin papa saya. Bukan punya hubungan darah. Kenapa? Karena ada kedekatan yang lebih dekat dibanding sekedar hubungan darah. Dan itu hanya terjadi. Yesus bisa percayakan begitu dahsyat. Bukan kepada orang yang pintar atau orang paling diurapi. Kepada orang yang mengerti hatinya. Dan memiliki kedekatan begitu dahsyat. Dan di akhir kita akan menyembah dia bersama-sama dalam kekekalan. Hari ini mari kita belajar mengerti hatinya. Tutup matamu sebentar dan kita doa. Tuhan Yesus, ajari kami mengerti hatimu. Kami mau belajar mengerti kerinduanmu. Kami mau belajar mengerti cintamu. Kami mau belajar mengerti keinginanmu. Kami mau belajar Tuhan. Set hati ini buat peka akan Engkau. Peka akan setiap kerinduanmu. Seperti Yohanes begitu dekat dengan Engkau. Seperti Daud begitu dekat dengan Engkau. Demikian kami pun rindu untuk mendekatkan diri kami ke Engkau. Kekasihku, idam-idaman, obsesi, pengejaran, semuanya buat kami peka akan hatimu. Lebih dari apapun di dunia ini. Buat kami mengenal isi hatimu yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Kami mau meresponinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari buka Alkitab Anda di Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang dengan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, aku tidak akan selalu ada padamu." Bapak Ibu sekalian, hari itu ada sebuah kejadian yang
Buat saya kalau Anda pelajari, Anda akan melihat, kalau Anda pelajari lebih teliti saudara, Anda akan melihat ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh wanita ini. Saudara, 300 dinar yang harga minyak narwastu 300 dinar. Yang dia curahkan, yang dia pakai untuk mengurapi Tuhan Yesus. Tahukah saudara 300 dinar itu jumlahnya besar banget. Bahkan ada sebuah penelitian yang berkata bahwa 300 dinar adalah upah seorang pekerja. Bukan untuk 1 bulan saudara. Tapi 1 tahun pekerjaannya itu baru dapat 300 dinar. Itu pendapatan per kapita. Rata-rata. Dan dia berikan sebesar itu buat Tuhan Yesus. Nah saudara, ketika saya pelajari lagi saudara bahwa minyak narwastu punya arti kata dalam bahasa Yunaninya. Artinya adalah trust and love. Trust and love. Percaya atau percaya penuh. And love. Dan cinta. Jadi ketika perempuan ini mengurapi Yesus, mereka melakukan, dia melakukan sebuah tindakan mencintai dan mempercayai Tuhan. Anda tahu saudara efeknya apa? Maka ruangan itu semerbak dengan bau minyak yang dicurahkan. Saudara, orang akan berkata, lebih baik kasih ke orang miskin. Oh, saya berkali-kali saudara, saya sedang bolak-balik NTT. Tiba-tiba ada yang ngomong, kenapa kamu harus buang uang di NTT? Di Bandung masih banyak orang yang miskin. Di Jawa, di Bandung masih banyak kampung-kampung yang kekeringan, apa nggak ngebor di situ? Sama saudara. Tapi mari saya beritahu saudara, ketika kita memberikan persembahan yang sepenuhnya. Anda bisa bayangkan dia memberikan persembahan sepenuhnya. Selama untuk 1 tahun pekerjaannya diberikan untuk Tuhan. Dan hari ini kalau kau memberikan persembahan sepenuhnya. Saya tidak bilang ayo semua dompet, uang, hartamu masukin semua. Enggak. Tapi sepenuh hidupmu. Kemarin Bevis keren loh sharingnya. Ya loh, Bevis ngomong uang persembahan itu apa Bev? Bios. Keren loh, luar biasa. Kehidupan. Kalau tidak salah janda yang memberikan 2 peser ini ditulis kata 2 ini persembahannya itu bukan money tapi her living. Kalau hari ini saudara engkau memberikan persembahan dari hidupmu, dari hatimu, bukan perkara jumlah yang kau berikan, tapi perkara ketika memberikan hartamu hari ini, engkau memberikan dari hatimu, dari hidupmu. Dan itu akan membawa dan menyebabkan sebuah wangi yang semerbak yang memenuhi ruangan. Ruangan mana? Ruangan hidupmu. Dan engkau akan lihat apa yang kau berikan kalau kau berikan dengan hidupmu. Memberikan sepenuhnya dari hidupmu. Itu akan membuat Anda menjadi orang yang memancarkan sebuah kewangian dan menjadi berkat dan menjadi kesukaan oleh banyak orang saudara. Ingat, minyak narwastunya artinya trust and love. Mari tutup matamu saat ini saudara. Tanya Tuhan berapa persembahan yang kau harus naikkan ke hadapan Tuhan. Hari ini kalau kau memberikan persembahan,
Dan ketika kau memberikan persembahan dengan sebuah sikap hati yang berkata, I trust you and I love you. Dan persembahan itu akan menjadi persembahan yang hidup. Dan persembahan itu akan menjadi persembahan yang seperti minyak narwastu yang membawa keharuman dalam ruangan hidupmu. Mari tanya Tuhan, berapa yang kau harus persembahkan supaya kau memberikan persembahan dengan sebuah sikap hati, trust and love, mempercayai dan mencintai. Nama-nama satakala balabas. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face and give. Let's one more time say, Lord bless you. Lord bless you. Mari kau yang sudah tahu berapa persembahan yang kau mau berikan, mari maju ke depan. Taruh di mesbah Tuhan. Taruh persembahanmu di mesbah Tuhan. Mari lakukan dengan trust and love. Lord, turn His face toward you and give you Let's do it one more time. Say, Lord bless you. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah membawa persembahan, meletakkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita mau arahkan ke kotak persembahan. Saudara yang ada di rumah, mari angkat kedua tangan kita. Mari arahkan ke hadapan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami bawa persembahan kami malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melipat gandakan, dan biar sungguh-sungguh ini jadi korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami letakkan di bawah kaki-Mu jadi sesuatu yang menggetarkan hati-Mu Tuhan. Buat kami jadi kesukaan-Mu, buat kami jadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memberkati setiap persembahan ini jadi berlipat kali ganda, jadi berkat buat jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.